Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Iwayan Bulanya Senawan sebagai pendamping atau instruktur dari Direktorat. Yang kami hormati Bapak Didi Basuki selaku pengawas pembina dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kemudian Bapak-bapak dari Universitas Negeri Jember selaku pendamping PT SMK Pusat Keunggulan. Yang kami hormati Bapak Ibu Waka SMK Ma'arif Kerjong. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Pak Iwayan Pura Yasnawan, kemudian kepada Bapak Didi Basuki, kemudian Bapak-bapak dari Universitas Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk rapat bersama kami SMK Ma'arif NU Kerjong. Sebelumnya kami mohon maaf karena undangannya melalui WA dan memang sengaja kita buat forum ini untuk menyamakan persepsi terkait dengan kegiatan atau program SMK Pusat Keunggulan. Perlu diketahui, insya Allah kami akan melaksanakan IHT mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus. Kemudian setelah itu kami akan menyusun laporan terkait dengan kegiatan IHT, dan insya Allah di awal bulan September kita sudah mulai melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan, mulai dari sosialisasi pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Sebelum kami sampaikan susunan acara pada siang hari ini, perkenalkan kami Kepala SMK Ma'arif NU Kerjong. Nama kami Muhammad Yusni MPDI. Kami baru ditunjuk sebagai Kepala SMK Ma'arif NU Kerjong mulai tahun 2019, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita mendapatkan amanah dari Direktorat SMK sebagai SMK Center of Excellence, dan alhamdulillah juga di tahun 2021 ini kita mendapatkan amanah lagi sebagai SMK Pusat Keunggulan 2021. Kemudian di forum ini juga ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, kemudian ada waka sarana, kemudian ada Kakomli, Kepala Kompetensi Keahlian, dan juga ada bagian keuangan. Mungkin perlu kami kenalkan waka kurikulum. Di sini Pak Nurul Ahwan Eskom, bisa mengambilkan namanya Pak. Kemudian ada Pak Abdul Kohar selaku waka kesiswaan. Kemudian ada Pak Ari Andika selaku waka sarana. Kemudian ada Pak Basoni selaku waka humas. Kemudian ada Bu Aisyah selaku Kakomli otomatisasi tata kelola perkantoran. Kemudian
ada Bu Wasiah selaku bagian keuangan atau bendahara. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kami akan membagi beberapa sesi. Mungkin kita sepakati dulu karena untuk rapat kali ini tujuannya adalah kami ingin menyamakan persepsi. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan IHT, kemudian terkait dengan pelaksanaan program pusat keunggulan, kemudian terkait pendampingan dari direktorat dan perguruan tinggi negeri. Ya. Kami beri kesempatan kepada masing-masing, baik Pak Iwayan Purayasnawan, Pak Didi Basuki, kemudian bapak-bapak dari Universitas Jember untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan program PK, termasuk nanti di dalamnya terdapat ya tujuan daripada pendampingan baik dari direktorat maupun dari PT atau perguruan tinggi. Kemudian nanti di sesi berikutnya terkait dengan pelaksanaan IHT yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 23 sampai dengan tanggal 30. Dan saya mohon nanti masukan dari panjenengan semua terkait dengan pelaksanaan IHT, termasuk masukan terkait dengan pelaksanaan program pusat keunggulan. Baik, acara kali ini kita buka dengan bacaan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. SMK Ma'arif NU Kencong ini salah satu lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Yunisma. Yayasan Yunisma, bukan Unisma. Kalau Unisma itu nama kampus di Malang, tetapi Yayasan Yunisma, Yayasan untuk Pendidikan Islam dan Sosial Ma'arif, itu kepanjangannya. Nah, di Yayasan Yunisma ada 6 lembaga, ada TK, kemudian ada SD, ada MI, ada MTS, Madrasah Aliyah, dan SMK Ma'arif NU Kencong. Nah, perlu diketahui SMK Ma'arif NU Kencong berdiri tahun 2009, dan sekarang berumur 12 tahun. Umur 12 tahun ini masih belum balik, sehingga perlu dipacu semangat teman-teman untuk memajukan SMK. Kemudian SMK Ma'arif NU Kencong terdapat 2 jurusan teknik komputer dan jaringan, dan jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dan alhamdulillah jurusan otomatisasi tata kelola dan perkantoran termasuk jurusan yang mendapatkan program Center of Excellence dan program pusat keunggulan. Dan kami saat ini katakan sekolah yang masih berkembang, sekolah masih berkembang dengan jumlah siswa 330 terbagi menjadi 12 rombel, dan pengawas pembina kami dari cabang dinas pendidikan Kabupaten Jember, beliau Pak Didi Basuki MPD, yang selalu mendampingi kami di setiap
program kami. Itu saja perkenalan dari kami. Langsung saja ke sesi pertama terkait dengan pemaparan tentang pelaksanaan program PK. Ya, gambaran terkait dengan program PK itu bagaimana, kemudian sekaligus terkait dengan tujuan daripada pendampingan dari direktorat dan dari PT, yaitu Universitas Negeri. Masing-masing saya beri waktu 15 menit, baik Pak Iwayan, Pak Bibi maupun dari Universitas Negeri Jember. Dari Universitas Negeri Jember ini nanti satu persatu atau diwakili, bagaimana Pak Samsul hari ini? Satu persatu ya. Nanti ada yang satu kemudian nanti saling menambah Pak ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita awali dari Pak Iwayan Purayasnawan. Monggo Pak, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya diminta oleh direktorat untuk mendampingi SMK Ma'arif NU Kencong ini di dalam pelaksanaan pembelajaran SMKPK untuk kurikulum baru. Nah, oleh karena itu ada beberapa batasan yang diberikan kepada kami berkaitan dengan pendampingan ini. Ada beberapa hal yang menjadi tugas kami, meskipun nanti mungkin maaf kalau ada sinyalnya kurang bagus kadang-kadang ya. Nah, mungkin saya bisa tayangkan saja apa yang menjadi tugas kami begitu, dan termasuk programnya seperti apa. Bisa saya diberikan kesempatan untuk share. Mohon adminnya diberikan saya kesempatan untuk share. Saya dibuka. Iya. Share-nya dibuka Pak Rizky. Nah, sudah. Tadi karena belum bisa. Oke. Ya, sudah. Sudah tampil Pak nggih? Nah, jadi nah, ini adalah di sini kelihatan bagaimana peranan kami sebagai pendamping. Ya. Jadi kami pendamping bukan instruktur Bapak Ibu ya. Jadi bukan instruktur. Oleh karena itu karena Bapak Ibu di sekolah Bapak niki kan sudah ada beberapa guru yang sudah mengikuti training. Training berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran kurikulum baru niki. Nah, ini pelaksanaan IHT di sekolah itu narasumbernya ya Bapak Ibu yang sudah dilatih itu ya. Nah, kami sebagai pendamping mempunyai tugas seperti ini, melakukan monitoring dan juga membantu bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran kurikulum baru itu. Kami memonitoring IHT-nya,
dan membantu. Setelah selesai IHT, tentu Bapak Ibu di sekolah sebagaimana diprogramkan tadi, nanti mulai September akan di sekolah kita ini akan mengimplementasikannya. Nah, kami akan membantu kalau ada hal-hal yang kesulitan di sekolah, bagaimana pembelajarannya, pelaksanaannya, begitu ya. Kemudian di dalam jadi ini ya bentuknya seperti apa? Nah, tentu saja nanti saya ini membantunya melalui diskusi forum. Oleh karena itu nanti kalau Bapak Ibu di sekolah ada forum medsosnya, apa WAG atau apapun bentuknya, nah, mungkin saya bisa dimasukkan di dalam grup itu, sehingga kalau saya ada hal-hal yang perlu di-sharing, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan di sana. Nah, ini Bapak yang pada waktu melaksanakan IHT, penyelenggaranya adalah tentu Bapak Ibu, Bapak di sekolah adalah untuk guru-guru kelas 10 di SMK Pusat Keunggulan yang belum mengikuti pelatihan di tingkat nasional. Nah, narasumbernya ya Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pelatihan di tingkat nasional, yang biasanya dilatih sebagai instruktur sekolah. Nah, tugas kami adalah ini, melakukan pendampingan dan monitoring, ya. Nah, kemudian kita sama-sama melakukan review laporan pelaksanaan kegiatannya, kemudian melakukan analisis dari pelaksanaan itu, dan juga melakukan pelaporan evaluasi pelaksanaan IHT. Nah, saya posisinya di sini sebagai pendamping IHT, ya. Nah, tentang trainingnya, materinya seperti ini. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti menjadi narasumber ini, saya kira sudah ada kegiatannya. Karena ini di LMS semua ada. Ya, di LMS ada kegiatannya 10 hari. Nanti bagaimana pelaksanaannya, ya. Niki. Nah, oleh karena itu mekanismenya seperti ini. Nah, jadi melalui pendampingan seperti yang kita lakukan sekarang ini, Bapak Ibu, terima kasih saya diundang sekarang, adalah untuk penyamaan persepsi, ya, tentang rencana kegiatan IHT-nya. Nah, nanti baru pada waktu pelaksanaan IHT-nya saya melakukan pendampingan. Setelah itu, kalau sudah selesai kegiatannya, termasuk kami memonitoring selama beberapa bulan pelaksanaan ini, ya, kemudian kami juga akan membuat laporan. Ini sudah. Nah, mekanismenya Bapak Ibu, nanti pendampingan itu kami bisa lakukan dalam bentuk diskusi melalui forum medsos. Bisa juga kalau memang dipandang perlu, kita melakukan kegiatan seperti ini, melakukan virtual, ya, tatap muka virtual, apakah menggunakan Zoom ataukah menggunakan Google Meet, boleh-boleh saja, tergantung mana kondisi yang memungkinkan untuk kita. Okay. Ya, jadi itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya nanti Bapak di sekolah melaksanakan IHT, merencanakan, ya tentu saja seperti tadi kita samakan persepsinya dulu, kegiatannya seperti apa. Saya hanya mendampingi di dalam kegiatan itu.
Jadi yang jelas seperti saya sampaikan tadi, saya bukan sebagai narasumber. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Monggo dilanjutkan, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih Bapak. Berikutnya dari Bapak-Bapak pendamping PT dari Universitas Jember. Monggo, siapa yang mengawali? Pak Samsul Arifin. Makasih Pak Gusti. Monggo, Pak. Mohon izin untuk bisa saya juga ya. Iya, silakan. Mungkin admin bisa dibantu ya. Pak Wayan tadi jadi host nih Pak. Oh, Pak, mungkin hostnya dipindah ke Pak Wayan Ya. tadi sebenarnya. Iya. Jadi Silahkan nanti ya Pak, silahkan ininya. Nggak bisa dipindah, hanya di aja di all screen. Iya. Di all-kan saja sehingga semua punya Di all kesempatan. saja. Nggak tahu hostnya ini siapa ini hostnya. All part, oke, saya hostnya. Oke, sudah. You can sharing Oke, someone. sudah Pak. Sudah Pak ya. Sedih pindah ke saya hostnya. Iya, monggo. monggo Pak Samsul Arifin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak ya, dalam suasana pandemik ini, sehingga kita masih bisa tetap melakukan aktivitas walaupun melalui daring. Perlu kami sampaikan Bapak-bapak sekalian, Pak Yus dan tim, yaitu di sekolah SKS Ma'arif NO Pencong, serta Pak Didik Basuki yang dari Dinas Kabupaten Jember ya Pak ya. Kemudian Pak Wayan dari pendamping Direktorat ini yang saya hormati juga, bahwa kami pada dasarnya mungkin hampir sama dengan Pak Wayan ya, selaku pendamping, hanya saja kami dari perguruan tinggi. Ibarat katanya Pak Dirjen itu adalah kakak dan adik. Jadi perguruan tinggi itu ibaratnya kakaknya, SMK itu ibarat itu adiknya. Tapi sama-sama punya tujuan bagaimana menghasilkan lulusan di masing-masing level ini bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan dari strategi kita di pendidikan, yaitu di vokasi Indonesia maju, Indonesia tumbuh gitu ya Pak ya. Nah, sehingga vokasi pun juga begitu, agar supaya pendidikan vokasi itu mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat dewasa ini. Nah, pada dasarnya bahwa kami pada 2 bulan yang lalu Pak, kami yang jelas bahwa melakukan melamar gitu ya, kan ada satu bahwa pendidikan vokasi Direktorat di Diksi itu mencanangkan ada pendampingan SMK, khususnya kalau vokasi itu didampingi oleh yaitu perguruan tinggi, karena vokasi adalah pendidikan tinggi yang mengelola sekolah vokasi. Kebetulan di UNED ini di samping mengelola akademik yaitu program S1, S2, S3, kami juga mengelola diploma 3 ya. Diploma 3 yaitu vokasi untuk derajat level 5. Makanya kami dapat undangan untuk bisa berpartisipasi di dalam
pendampingan SMK oleh perguruan tinggi. Kebetulan ada 146, tapi kapan lalu nambah 2, 148 perguruan tinggi yang terlibat di dalam pendampingan ini untuk mendampingi kurang lebih 900 SMK. Ya, 5 di antaranya yang di Jember itu didampingi oleh UNED. 5 SMK. Salah satunya adalah SMKS Ma'arif Nahdlatul Ulama Kencong, ya, dengan kompetensi yang ditawarkan kemarin adalah di bidang administrasi IT, Pak, ya, otomatisasi gitu ya, seperti itu. Sehingga pada bulan Agustus ini telah terbit, Pak, yaitu keputusan Direktorat Pendidikan Vokasi itu dengan nomor 47 di DM 2001, sehingga kami melaksanakan tugas itu berdasarkan SK ini, yaitu UNED salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk untuk mendampingi 6 SMK, 5 ada di Jember, 1 ada di Kepanjen, ya, ada di Kepanjen. Sehingga dasar hukum kami menjalankan tugas itu salah satunya adalah SK dari Pak Dirjen Vokasi Pak Wikan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kami membawa secara institusi, yaitu membawa atas nama Universitas Jember, sehingga kami ditugasi oleh Rektor terkait terhadap pendampingan perguruan tinggi ini ke SMK itu, yaitu dituangkan di dalam surat tugas kami, yaitu nomor 11498/UN25 TU 2021. Yang mana bahwa ini surat tugas ini sudah 25 Juni 2021, tapi untuk SK Pak Dirjen itu yaitu tertanggal pada bulan Agustus. Tapi kami sudah ditugasi sejak awal, Pak, sejak awal. Di mana bahwa ada 12 tenaga dosen UNED yang akan mendampingi, terlibat di dalam pendampingan ini, yang masing-masing 2, ya, kebetulan di SMKS Nahdlatul Ulama Ma'arif Nahdlatul Ulama Kencong ini, yaitu di yang bertugas itu nanti adalah Pak Gama, Insinyur Gama STMT, dan Pak Pandu, ya, PhD. Bertugas selama katakanlah selama sampai 6 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan sampai bulan Desember, ya. Nah, ini ada Pak Pandu, ini adalah kebetulan saya sendiri, Pak, itu di dalam proses ini adalah saya kebetulan ada tim manajemen yang memang diminta oleh direktorat, itu ada tim manajemen, kemudian ada tim pendamping. Nah, ini, ya, jadi tim manajemen dan tim pendamping. Tapi saya itu adalah di samping tim manajemen sekaligus ada tim pendamping, hanya saja di tempat SMK, yaitu di SMK Kelautan Perikanan, ya, di Buga. Tapi ini karena ini di tim manajemen, otomatis saya akan mencoba untuk meminit dari semua teman-teman yang ada, sehingga saya buatkan grup, ya, saya buatkan grup WA khusus untuk dosen pendamping, dan sekaligus kami siapkan grup kepala sekolah dan timnya untuk semua dalam satu itu bisa melalui media medsos WA itu nanti bisa komunikasi, di samping kita bisa melakukan baik daring lewat Zoom atau Google Meet atau kita lakukan luring. Tapi harapan kami bahwa itu bisa kita lakukan seluring, Pak. Jadi setidaknya paling sebetulnya 1 minggu 2 kali, ya, nanti kami mencoba agar supaya komunikasi itu bisa intens. Minimal untuk Pak Gama sama Pak Pandu itu minimal adalah dua kali seminggu bisa melakukan ini. Ya, alhamdulillah bahwa di sana Sabtu juga masuk, sehingga barangkali hari Sabtu itu bisa kita optimalkan juga, Jumat, Sabtu dengan hari apa itu, ya, seperti itu masuk pendampingan. Sebetulnya sama tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan, ya, kita
ada di posisi di perguruan tinggi, yaitu membantu di dalam suatu menganalisis kekuatan dan kelemahan nanti di SWOT-nya itu nanti. Tapi mudah-mudahan di SMKS NU ini sudah ada satu gambaran SWOT. Barangkali nanti kita bisa mendampingi, memperkuat atau memberikan masukan dan sebagainya dalam rangka untuk tercapaian tujuan dari SMK PK ini, Pak. Ya, jadi nanti kita lihat apakah sudah sudah selaras, tapi jangan diartikan kami selaku pendamping merupakan untuk mengaudit aktivitas, tidak. Kita adalah mitra yang bersama-sama bagaimana SMK ini cepat menjadi SMK unggul, intinya begitu. Kalau toh melihat hasil SWOT ternyata bahwa kemudian dituangkan yang di dalam roadmap yang sudah ditetapkan sekiranya tahun ini masih belum, ya nanti kita coba kita dampingi bagaimana strategi ke depannya. Yang itu yang akan kami laporkan kepada pihak direktorat, ya khususnya direktorat SMK, agar supaya ini yang mungkin menjadi skala prioritas yang mungkin akan diprioritaskan lebih dulu dan sebagainya. Ya, kebetulan di dalam pendampingan ini kan kita mendampingi SMK yang saat ini ada 2 kategori. Yang pertama yang tahun lalu sudah dapat CO, yang SMK berikutnya ada yang belum pernah. Sehingga yang sudah dapat CO ini adalah SMK salah satu adalah yang ada di sini, yaitu SMK SMKS Ma'arif NU Kencong ini. Kemarin sudah ada CO, sehingga yang kita dampingi adalah kegiatan-kegiatan yang soft, yaitu yang kegiatan soft salah satu di sini sudah mau dilaksanakan IHT, ya in-house training, di mana bahwa SDM yang sudah dilakukan training itu, nah jangan sampai kita melihatnya, oh ternyata gurunya tidak banyak yang tahu atau punya ini, itu yang mungkin akan kita prioritaskan. Rekomendasi itu yang mungkin akan bisa membantu sekolahan agar supaya sejalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak direktorat. Kemudian juga kita ditugasi membantu sekolah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien. Ini sifatnya karena kemitraan, Pak, ya. Jadi artinya kita bisa diskusi, yaitu antara perguruan tinggi dengan SMK. Mungkin yang dikatakan kakak beradik itu bukan berarti kakak jauh lebih tahu gitu ya. Kemudian adiknya tidak tahu, tidak. Kita sama-sama saling mengisi kekosongan-kekosongan yang ada, sehingga kita bisa bermitra tidak hanya pada aktivitas pendampingan yang hanya 6 bulan ini. Tapi harapan kami adalah kami bisa berperan mendampingi itu ya sebisanya sepanjang sepanjang hayat ya. Gitu, Pak. Jadi supaya bahwa SMK atau output alumninya di SMK itu memang betul-betul punya kualitas sesuai dengan keinginan industri, terutama seperti itu. Kemudian dengan IDUKA juga begitu. Nanti kami mencoba mendampingi bagaimana mempertemukan ya IDUKA itu, sehingga kami punya slot nanti, Bapak, ya. Seandainya mungkin SMK di NU Ma'arif itu mitranya kalau lebih apa yang sudah ada saat ini, mungkin akan ditingkatkan atau mitra baru nanti itu, sehingga kami akan mencoba memfasilitasi itu. Tapi aktivitas itu tetap akan dilakukan oleh SMK. Kami hanya nanti memfasilitasi narasumber saja ya, tapi bukan kami narasumbernya, tapi adalah memfasilitasi narasumber dari IDUKA itu diajak bersama-sama dengan SMK untuk berkomunikasi dengan pihak IDUKA itu, sehingga kami sifatnya fasilitator. Nah, tugas perguruan tinggi sesuai dengan arahan Pak Dirjen atau Pak Direktur, yang pertama memang mendampingi sekolah dalam mencapai target UAR, hasil dan dampak, output, outcome, impact yang diinginkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh perguruan tinggi.
Ya kan gitu Pak ya. Jadi nanti artinya tim yang kami ada di lapangan saat ini Pak Gama dan Pak Pandu itu nanti memfasilitasi ini Pak. Ya, kalau nanti akan berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi apa yang memang dibutuhkan itu akan difasilitasi di sini, membantu, mendampingi. Kemudian yang kedua adalah melakukan program oversight. Itu kebetulan di tahun kedua ini SMK tidak melakukan ini ya di Pak Yusti ya, di SMK Pak Ari ini tidak melakukan rencana pengadaan peralatan karena ini sudah dilakukan tahun lalu ya, sehingga tugas kedua ini tidak dilakukan oleh pendampingan di SMK ini. Yang ketiga itu adalah memantau capaian pembelajaran dan aspek learn and match ya di sekolah sesuai dengan kriteria pendamping SMK pusat unggulan. Artinya ini yang nanti bisa kita linkkan juga dengan Viduka ya, atau Dudi itu agar supaya mungkin saling menguntungkan yang sesuai dengan yang disampaikan Pak Dirjen itu. Kakak dan adik bukan berarti kakak lebih tahu gitu ya, tapi sama-sama mungkin ada Iduka yang mungkin saat ini bekerja sama dengan perguruan tinggi kami di UNED itu belum, ini akan kita masukkan ke sana atau sebaliknya ya, seperti itu. Itu adalah tugas kami, sehingga memang awalnya kami sudah komunikasi dengan Pak Yu secara informal via telepon, bahkan sampai tadi malam ya, sampai jam 10 seingat saya itu ya kita komunikasi. Kami juga perlu dibekali lah ya profil SMK Pancasila, roadmap-nya, itu bagian dari bahan kami untuk bisa mencoba untuk menganalisis dari kekuatan-kekuatan yang ada atau potensi-potensi yang ada. Sehingga kami mencoba bagaimana ini kita arahkan agar supaya SMK ini cepat menjadi unggul sesuai dengan harapan. Pengertian unggul saya kira sudah disampaikan. Unggul itu kan gampangannya yang penting kalau banyak orang atau stakeholder masuk itu menjadi benchmarking, kalau produk nanti menjadi rujukan dan sebagainya itu bisa indikator, bisa dikatakan unggul. Jadi kira-kira seperti itu. Memang masukan saya agar supaya bahwa webnya itu selalu diupdate dan sebagainya, sehingga kami sudah bisa melihat profil SMK SMK Pak Ari. Mohon maaf itu contoh ya Pak ya, contoh di SMK Pancasila ini. Sorry. Jadi kira-kira tugas kami itu Pak Yus ya, Pak Yus dan tim Pak Wayan maupun Pak Didi Basuki, ada hal memang bagaimana kita juga mendampingi SMK ini proses komunikasi dengan pihak dinas ya, dinas yang terkait. Kebetulan ada di Surabaya, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa setidaknya yang mendampingi kebetulan nggak tahu ini apakah Pak Didi Basuki ya, artinya sebagai penghubung nanti, sehingga kami kalau komunikasi dengan pihak direktorat SMK yang ada di provinsi khususnya itu supaya bisa saling nyambung terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di SMK ini, karena ada seperti itu. Kira-kira dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Gama ya sama Pak Pandu ya. Ada tambahan dari Pak Gama dan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dari saya kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Manajemen ya, Bapak Sabzul Arifin. Sebenarnya dalam proses pendampingan ini data-data awal itu ya memang harus dipersiapkan terlebih dahulu supaya tim pendamping ini termasuk saya dan Pak Pandu ini dapat menganalisa kebutuhan apa yang ada di SMK Ma'arif ini, sehingga kita sebagai yang disampaikan Pak Sam tadi ya, kakak adik ya, bisa saling sharing gitu loh Pak, bisa saling mengisi kekosongan yang ada di SMK Ma'arif. Begitupun juga ketika SMA Ma'arif ada usulan mengenai kalau saya lihat bidangnya di SMK Ma'arif tadi organisasi perkantoran gitu ya.
baca tadi profilnya ketika saya buka websitenya masih belum terlalu update ya dari SMK Ma'arif ini. Mungkin itu ya. Jadi peran kita sebagai pendamping ini kurang lebih yang hampir sama disampaikan oleh Pak Samsul Arifin ya, kakak adik ya. Jadi ketika kita ada usulan, kita memberi informasi ke SMK, begitupun juga dengan SMK jika ada usulan kita memberikan usulan kepada pendamping sehingga kita bisa berdiskusi sehingga tidak bisa membuat SMK Ma'arif ini di Kabupaten Jember ini targetnya yang disampaikan Pak Presiden. Oke, mungkin itu Pak Samsul, terima kasih. Mungkin Pak Pandu. Terima kasih Pak Tama. Terima kasih Pak Tama. Monggo Pak Pandu mau menambahi. Oke, terima kasih Pak Isli. Yang saya hormati Pak Samsul, Pak Wayan, dan Pak Didi Basuki, Bapak Ibu pengajar di SMK Ma'arif Encong. Perkenalkan saya Pandu, saya kebetulan di Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata di FISIP. Memang kebetulan saya ditunjuk untuk mendampingi di SMK Ma'arif Encong. Saya memang perhatikan tidak ada jurusan yang sesuai dengan kompetensi saya, tapi saya berusaha untuk nanti memahami. Dan memang gambaran awal dari website itu memang saya belum dapat. Memang kita harus silaturahmi dulu. Mungkin minggu depan saya dengan Pak Agama mungkin langsung cus ke SMK Ma'arif Encong untuk bertemu Bapak Ibu semua di sana untuk berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi kendala-kendala apa, optimalisasi apa yang harus dilakukan di sana. Kebetulan saya kan berada di Kasian ya, saya dekat di Kecamatan Bogor, jadi langsung dekat dengan jadi tinggal cus saja. Kalau saya tinggal cus saja, kapanpun ketemu dengan Bapak Ibu guru di sana, jadi kita lebih kedekatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin minggu depan kami ingin silaturahmi dengan Pak Agama ke Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dari Universitas Jember, dan alhamdulillah tadi sudah menyampaikan terkait daripada tujuan pendampingan SMK Pusat Keunggulan. Kalau Pak Iwayan tadi menyampaikan hanya sebatas pendampingan terkait dengan pelaksanaan IHT. Ya, memang kami tadi malam sempat komunikasi dengan Pak Samsul Arifin kurang lebih 1 jam ya Pak. Kapan-kapan kita ketemu langsung Pak dalam muka. Iya. Nah, seperti itu dengan teman-teman yang lainnya, bapak-bapak yang lainnya. Oke. Selanjutnya Bapak Didi Basuki, MPD, selaku pengawas pembina dari cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kami persilakan Pak Didi. Bisa masuk Bapak? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Pak Iwayan Pura, yang kami hormati juga Bapak Samsul Arifin, Bapak Gama Aditya Hardi, dan Bapak Pandu, serta teman-teman dari pengelola SMK Ma'arif NU Encong. Tentunya puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi siang hari ini, menjelang siang hari ini, kita masih dirahmati oleh Allah berupa rahmat sehat dan rahmat sempat. Akhirnya kita bisa mengagendakan kegiatan yang rencana akan kita laksanakan di minggu-minggu yang akan datang. Semoga apa yang kita hasilkan dalam kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, insya Allah dimudahkan dan diberi kelonggaran serta dilancarkan dalam segalanya. Yang kedua, tentunya salawat serta salam tetap kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah
membawa kita dari zaman kejahilian ke zaman Islamiyah. Bapak-bapak dan Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan pada siang ini, pagi siang ini, tadi sudah disampaikan mulai pertama adalah Pak Wayan, gimana peran daripada beliaunya, yaitu terkait dengan pendampingan selaku wakil dari Direktorat SMK, perannya seperti apa kita pahami sendiri, dan tentunya nantinya mohon nanti dari Pak Yuski, karena kami selaku pengawas pembina Bapak juga sama dengan Pak Yuski, perannya di sini nanti sebagai komite, anggota komite sekolah. Jadi seperti itu. Itu nanti peran-peran yang ada disampaikan oleh Pak Wayan di situ nanti mohon ditindaklanjuti yang terkait dengan kepentingan terkait di baik itu di pelaporan maupun terkait dengan di keadministrasian yang kira-kira yang kurang dimengerti. Berikutnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada pendamping dari perguruan tinggi, Pak Samsul, Pak Gama, sama Pak Pandu. Saya sudah menggarisbawahi dari apa yang penjenengan semua sampaikan pada kita semua bahwa pihak PT itu sebenarnya sudah siap. Yang dikatakan tadi seperti kakak adik tadi katanya istilahnya seperti itu, bukan untuk menjustifikasi, tapi kita sama-sama take and give istilahnya demikian. Jadi dari sana dari pihak perguruan tinggi itu sudah disampaikan bahwa kita selaku kakak istilahnya demikian, apa yang bisa saya lakukan terhadap adik dan seterusnya. Oleh karenanya di kesempatan siang ini nanti yang saya garisbawahi tadi bahwa data yang terkait dengan dokumen baik itu berupa profil, baik itu berupa kepentingan yang kira-kira bisa segera dilaksanakan itu mohon nanti dari pihak sekolah Pak Yuski dan tim untuk coba men-share atau memberikan kepada pihak perguruan tinggi yang kira nantinya bisa dibantu, insya Allah nanti akan segera dibantu. Dan juga saya sampaikan juga, insya Allah nanti Pak Yuski ini kayaknya gayung bersambut. Tolong nanti dari pihak sekolah, jika ada teman-teman dari sekolah kita nanti ada siswa-siswa yang ingin melanjutkan, barangkali dari itu ada uluran tangan dari pihak PT, nanti yang menyalurkan bisa, yang satu jurusan itu bisa nanti ditawarkan ke pihak Pak Samsul dan kawan-kawan di sana. Itu yang kami ketahui. Terus berikutnya, selaku kami pengawas Bapak semuanya, kami juga nanti sebagai pelaksana di lapangan juga, ya monggo nanti kalau memang ada yang kurang, kita juga mohon masukannya terkait dengan nanti rencana implementasi terkait dengan IHT yang akan dilaksanakan. Tentunya di situ ada beberapa skenario yang akan kita share juga nanti sebenarnya nanti coba ditanggapi juga bersama-sama. Karena nanti kurangnya di mana, kalau nanti dari pihak PT itu misalnya menyerahkan sepenuhnya pada manajemen sekolah, ya kami siap untuk melaksanakan. Namun demikian kalau dari pihak PT nanti ada kira-kira masukan yang kira-kira harus nimbrung di dalamnya, mungkin insya Allah kami beserta tim yang ada di manajemen sekolah juga siap menerima Bapak-Bapak semuanya. Jadi itu nanti yang terbaik bagi kedepannya SMK Ma'arif NU Kencong ini seperti apa, kami mohon terus terang petunjuknya dan bimbingannya tentunya begitu Bapak. Selalu kami pengawas juga terus terang tadi dari disampaikan oleh Pak Gama atau Pak Pandu, kami tidak sinkron dengan jurusan katakanlah demikian. Sebenarnya kami pun juga sama Bapak, kami dari SMK ini Temburan kami jurusannya juga berbeda sebenarnya. Tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut untuk bisa mensukseskan daripada pelaksanaan daripada IHT di mana di program SMK APK ini yang sudah dicanangkan oleh Direktorat SMK. Terus berikutnya yang kedua, nanti saya sampaikan ke Bapak semuanya, tolong nanti dikala pada saat kami nanti melakukan suatu aktivitas terkait dengan IHT, tolong juga dimonitor baik nanti lewat baik itu lewat Zoom ataupun lewat mungkin tanya lewat WA grup misalnya, saya minta untuk dikawal. Karena sekali lagi ini adalah program baru yang mana ngapunten teman-teman yang ada di SMK Ma'arif ini secara SDM
terkait dengan perubahan kurikulum ini masih sangat-sangat dangkal, masih sangat kurang Bapak semua. Oleh karena itu, ini kami perlu tetap bimbingannya seperti itu. Karena ini memang berbeda sama sekali untuk kurikulum yang akan kita laksanakan. Sebelumnya kurikulum kita melakukan kurikulum 2013 yang sudah direvisi, terupdate. Nah, di tahun ini, mulai tahun 2021 ini, mulai kelas 10, kita wajib melaksanakan kurikulum operasional sekolah atau kurikulum KOS, yang mana itu kurikulum yang sudah direnovasi, dirubah. Dari dulu kita berbasis scientific approach, sekarang bagaimana kita harus melaksanakan karakter yang harus kita dahulukan, yaitu yang sebelumnya mappingnya adalah hard skill dulu baru soft skill, yang sekarang dibalik Bapak Ibu. Jadi dari soft skill dulu, yang mana di sana adalah profil pelajar Pancasila yang harus dikuatkan karakternya, baru setelah itu hard skill mengikuti. Oleh karenanya, tolong nanti ini dari perubahan-perubahan yang signifikan ini, kami kalau toh memang ada kekurangan dan itu tidak pengertian dari tim kami dan teman-teman di manajemen sekolah, monggo nanti kami diberi masukan, diberikan tuntunan yang sekiranya nanti bisa kami mengimplementasikan, dan tentunya harapan daripada direktorat ke depannya, harapan kami itu sesuai dengan arahan yang dimaksudkan. Itu saja dulu dari kami sebagai pembukaan Bapak-Bapak. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti monggo kita juga sama-sama untuk melakukan suatu diskusi bersama. Kalau nanti perlu akan kita munculkan terkait dengan rencana jadwal, nanti akan kita coba. Nanti ditanggapi bersama-sama. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yuski. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparannya tadi terkait dengan peran masing-masing di dalam pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Selanjutnya yaitu terkait dengan pelaksanaan IHT, perlu kami sampaikan bahwa guru-guru kami semuanya sudah mengikuti pelatihan komite pembelajaran di pertengahan bulan Juli kemarin, dan bahkan saya baru selesai mengikuti juga di awal Agustus kemarin. Jadi sebelum saya ada 10 guru mengikuti pelatihan, kemudian disusul oleh saya. Sebelumnya adalah Pak Didi yang mengikuti pelatihan komite pembelajaran, dan kami sudah melakukan koordinasi dengan Pak Didi, Pak Wayan. Minggu yang lalu kita mengundang Pak Didi untuk terkait dengan raport penjaminan mutu, dan alhamdulillah sudah selesai. Kemudian terkait dengan persiapan pelaksanaan IHT, sebenarnya kita laksanakan di pertengahan kemarin karena saya masih melaksanakan pelatihan komite pembelajaran, dan kita sepakati bahwa untuk pelaksanaan IHT pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus, seperti itu. Dan untuk pelaporannya nanti ya sesuai informasi dari direktorat sebelum tanggal 30 September. Tapi kami usahakan setelah pelaksanaan IHT kami akan melakukan pelaporan melalui SIM PKB. Terkait dengan kepanitiaan IHT, kami sudah melakukan beberapa dengan panitia pelaksanaan IHT. Jadi di lembaga kami membagi 2 kepanitiaan. Satu panitia pelaksana program pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan
yaitu panitia pelaksana yang menyiapkan acara-acara workshop, IHT dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu panitia pelaksana untuk penguatan pembelajaran dan penjaminan mutu. Ya, jadi sesuai dengan program yang ada di SMKPK, kemudian termasuk juga aspek-aspek yang ada di dalam penjaminan mutu. Ya, jadi ada dua kepanitiaan, Pak Wayan, kemudian Pak Samsul Arifin dan Pak Didi, perlu kami sampaikan. Kemudian berikut terkait dengan jadwal. Berikut terkait dengan jadwal seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Beliau hanya sebagai pendamping yang akan memonitoring kegiatan IHT sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Jadi nanti tetap kami akan berkoordinasi dengan panjenengan semuanya terkait dengan pelaksanaan IHT meskipun harus melalui Zoom atau yang lainnya. Mungkin bisa dicek kembali Pak Didi, kemudian Pak Wayan dan Pak Samsul Arifin. Jadi Nuwun sewu, nyuwun ngapunten, kami minta kesediaan Pak Wayan untuk membuka acara IHT yang insya Allah akan kita laksanakan mulai jam 8 waktu Indonesia Barat hari Senin tanggal 23 Agustus. Ini kalau menurut saya buka Recording in progress. Bapak Kepala Dinas yang membuka, bukan saya. Gitu. Terima kasih. Itu usulan dari saya. Nanti betul sakit umpamanya tidak bisa, Pak Wayan sakit. Pak Wayan bisa mewakili. Sebaiknya Pak, menurut saya juga sepakat ya sama Pak Wayan, sebaiknya dari dinas Pak. Kalau pendamping kan kita mendampingi. Ya, jadi nanti di undangan itu kita ikut hadir waktu pembukaannya. Bisa mungkin wakilnya atau apa Pak? Nanti untuk sambutan dan pembukaan cukup dari cabang dinas dari kepala cabang dinas. Betul. Dari dinas saja. Kami hanya hadir saja, menghadiri, karena kegiatannya nanti pada waktu kegiatan kita mendampingi, bukan di dalam IHT. Di luar IHT. Kalau nanti pada waktu kegiatan IHT, bapak-bapak sebagai narasumber, instruktur itu ada permasalahan, kita diskusikan di luar IHT. Begitu kalau pendampingannya, jadi kita putuskan untuk sambutan sekaligus membuka acara IHT dari Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Jember. Terima kasih. Itu di hari pertama Pak. Di hari pertama nanti ada pemaparan materi kebijakan dari cabang dinas pendidikan Jember dalam pengelolaan pembelajaran pada sekolah penggerak. Niki langsung Pak Didi maupun Diskusi atau bagaimana?
Baik Pak Rizky, kalau memang dari Pak Kacapnya nanti diwakilkan, kami pun juga siap. Monggo, kita ngikut. Oke, oke. Ya, Oke. Kemudian di hari kedua ada materi kerangka kurikulum, ya, jadi ada materi kerangka kurikulum, kemudian ada materi pendidikan yang memerdekakan, ya, kemudian di akhir acara ada tugas mandiri. Kemudian di hari ketiga ini ada capaian pembelajaran yang perangkat ajar. Kemudian di akhir kegiatan ada tugas mandiri juga, kita kelompokkan per mapel nantinya. Kemudian di hari keempat ada perangkat ajar dan asesmen, perangkat ajar dan asesmen. Kemudian di akhir acara ada tugas mandiri juga. Kemudian di hari kelima ada asesmen juga, asesmen, dan di akhir acara ada tugas mandiri. Kemudian di hari ke-6 kurikulum operasional satuan pendidikan, ya, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan di akhir acara ada tugas mandiri juga. Kemudian di hari terakhir, yaitu hari ke-7, ada literasi digital, literasi digital. Ini di akhir acara juga ada tugas mandiri. Ini schedule terkait dengan pelaksanaan IHT, Pak Wayan, Pak Arifin, dan Pak Didi. Mungkin perlu ada koreksi dari panjenengan, masukan dari panjenengan terkait dengan schedule ini yang nantinya akan kita tidak lanjuti di dalam acara IHT. Monggo. saya dulu Pak Rizky. Iya. Baik, terima kasih Pak Subi. Kami coba untuk mengusulkan dari pemateri yang ada di sana nanti, apakah kita tidak melibatkan dari teman-teman yang ada di sekolah kita, terutama mungkin wakurnya barangkali, ataupun tim yang ada di situ barangkali mungkin dilibatkan entah satu atau dua. Karena apa? Karena memang ini sebenarnya kerja tim, kalau menurut kami seperti itu. Dengan demikian nanti kalau memang iya dari pihak penjenengan bisa, nanti coba saya mengusulkan di bagian asesmen misalnya seperti ini, mungkin barangkali disampaikan oleh teman kita dari pihak wakur misalnya demikian, barangkali itu. Karena apa? Karena nanti beliaunya juga insya Allah akan koordinasi dengan saya nantinya. Tentunya apa yang mereka sampaikan tidak lepas daripada alur yang sudah mungkin ada. Itu aja, terima kasih Pak Yuski. Baik Pak, nanti akan kita tugaskan terkait dengan materi asesmen dari Waka Kurikulum. Ada masukan lain monggo dari Pak Iwayan? Kalau saya setuju seperti apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas tadi, pengawas pembina. Jadi lebih banyak terutama teman-teman yang sudah ikut IHT tingkat nasional, biasanya kan Waka Kurikulum itu atau ada beberapa teman itu juga dilibatkan. Ya, lebih banyak jadi sebagai narasumbernya. Ini kegiatannya juga pakai LMS Pak. Kita luring Pak. Oh gitu. Kita luring. Oh, oke. Luring. Iya, tentu saja juga Niki kan mengacu kepada model IHT yang sudah yang sudah disiapkan oleh direktorat kan. Kan ada petunjuk tentang pelaksanaan IHT-nya, termasuk materi-materinya sudah ada di situ kan Pak. Kegiatannya. Nah, itu oleh karena itu kalau dari segi susunan
susunan kegiatan, saya kira ini sudah memenuhi sebagaimana yang tadi juga sempat saya tayangkan sekilas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan IHT-nya. Nah, tadi seperti usulnya Pak Pengawas tadi, libatkan kalau bisa maksimal teman-teman yang sudah mengikuti IHT tingkat nasional, terutama wakakurikulum. Saya kira itu kegiatannya. Lanjut. Terima kasih Pak Wayan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan IHT di keluarga kami secara luring, jadi tatap muka langsung. Jadi terkait dengan kegiatan nanti kita laksanakan selama 7 hari, tetapi tetap nanti kami akan berkoordinasi dengan panglima semuanya melalui Zoom atau yang lain. Saya kira terkait dengan schedule itu saja nih Pak Wayan, Pak Titi, Pak Samsul Arifin. Ya Pak. Terima kasih. Kemudian terkait dengan schedule kegiatan pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan yang bisa ditampilkan Mas. Sudah kami buat Pak untuk schedule-nya terkait dengan pelaksanaan program mulai dari awal bulan September sampai dengan akhir bulan November. Rencana kami nanti sebelum melaksanakan program pusat keunggulan, kami akan berkoordinasi langsung dengan panjenengan semuanya, ya, dengan panjenengan semuanya. Jadi nanti ada rapat lanjutan terkait dengan pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini kami mulai di awal September, mulai dari sosialisasi sampai dengan agenda kegiatan terakhir seperti itu. Ini bisa digeser. Geser ke kanan atau ke bawah? Ke bawah. Nah, ini beberapa kegiatan kami sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di direktorat. Petunjuk teknis yang ada di direktorat. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan program pusat keunggulan nanti, yang jelas kami akan berkoordinasi langsung dengan pendamping PT. Tadi malam sempat komunikasi dan ada sedikit pencerahan arah daripada pendampingan itu, dan nanti kami akan menyampaikan kendala-kendala dan kekurangan kami selama kami ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan, termasuk SMK Center of Excellence. Dan di tahun ini target kami adalah kami ingin apa yang menjadi program di dalam SMK Pusat Keunggulan ini nanti akan kami maksimalkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul Arifin, tidak hanya 5 bulan ke depan, tetapi juga sampai akhir hayat seperti itu. Nah, ini beberapa agenda dari kami Pak, sesuai dengan petunjuk teknis. Nanti ada semacam rapat lanjutan sebelum kami melaksanakan kegiatan program SMK Pusat Keunggulan.
Begitu Bapak-bapak. Oke. Jadi nanti kita akan ada rapat lanjutan khususnya terkait dengan pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Ya paling benar nanti kita ada sharing kira-kira apa yang menjadi kekurangan, kendala, kemudian kebutuhan daripada SMK Ma'arif NU Kencong. Mungkin ada sedikit masukan dari panjenengan semua terkait dengan pelaksanaan program SMK PK. Pak, yang poin 1 itu Pak ya, outputnya yang apa? Output kurikulum kalau nggak salah Pak ya. Iya, output penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nanti mohon dilibatkan idukanya Pak ya di dalam proses penyusunan itu ya. Ini Pak. Ini yang ada di acara IHT-nya Pak. Di acara IHT itu poin nomor 1 itu invoice trainingnya, kemudian di nomor 2 itu laporan kegiatan IHT-nya, dan di nomor 3-nya itu terkait dengan program pertama SMK PK mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah. Di situ melibatkan pengawas pembina, Judika, pendamping perguruan tinggi dan dinas pendidikan. Kemudian pesertanya komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua KKPK, kemudian seluruh kepala sekolah. Mungkin saya nambahi Pak Rizky barangkali. Baik, gini Pak Samsul Arifin. Kebetulan sekolah kita ini tahun lalu sudah mendapat program SMK COE, Center of Excellence. Dari sana salah satu agenda yang dilaksanakan adalah penyelarasan kurikulum dengan IDUKA. Dan ini sudah dilaksanakan, sehingga dari apa yang sudah dilaksanakan kurikulum itu, insya Allah sudah match dengan apa yang sudah akan kita laksanakan di satu tahun ke depan. Karena apa? Karena kita sudah melaksanakan penyelarasan dengan IDUKA, dan IDUKA itu pun juga sudah sepakat. Untuk itu, di mapping terkait dengan materi-materi yang esensial di kurikulum ini, nanti tolong ditabulasi lagi oleh Pak Rizky, mana yang kira-kira yang paling esensial dari situ nanti akan kita kerucutkan lagi. Kalau nanti dari sana ternyata masih akan ada masukan atau perlu ada masukan dari IDUKA, ya mohon sekiranya nanti Pak Yuski dan tim yang ada di manajemen juga kalau bisa mengundang, entah di luar konteks ini atau di dalam konteks dipersilakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, libatkan terkait dengan penyusunan KOS nanti, kurikulum operasional sekolah nanti, potensinya yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita juga harus dilibatkan. Selain apa yang sudah diselesaikan dengan IDUKA, insya Allah nanti ditambahkan lagi materi yang esensial yang kira-kira berpotensi terhadap pengembangan dan lagi di sekitar sekolah kita, khususnya di wilayah Jember lah, katakanlah demikian. Jadi ini nanti yang harus digarisbawahi oleh Pak Yuski dan tim, dan kita juga dari pengawas pun kami juga ingin menyarankan ke sana. Jadi itu tampaknya Pak Yuski, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Didi. Memang itu yang disampaikan pada saat feedback. Jadi mana yang lebih diprioritaskan, karena kita sudah melakukan link and match dengan beberapa IDUKA. Kalau jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran kita dengan Hotel Aston Jember, kemudian kalau teknik komputer dan jaringan dengan Mikrotik Akademik Surabaya dan Mastion IT Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Trisnawati. Saya adalah kapolri dari PTKP. Beberapa waktu ini memang kami ditunjuk untuk SMK BK. Berarti tanggal 6/7 kemarin, kami itu diundang dari salah satu Universitas Negeri Malang tepatnya. Di situ kami diundang dalam namanya forum discussion yang ada dari UI dan Universitas Negeri Malang dan sebagainya. Di situ saya menghadirinya dalam waktu dua hari. Di situ banyak sekali materi yang saya ambil. Salah satunya itu kami dipertemukan dengan induka. Lalu saya akan membuka salah satu poin dari indukanya. Ini salah satu dari industri PT lain. Kami berpikir itu forum diskusinya dengan MPT Jawa Barat. Jadi mohon maaf, saya agak lama karena kami diundang karena kami memang bingung sekali apa yang dimaksud dengan SMK. Di sana mereka sudah membagi kebutuhan untuk SMK yang akan dilakukan di masa depan. Kenapa mereka selama ini tidak menggunakan SMK? Menurut mereka itu karena anak SMK kekurangan sekali soft skill-nya. Ini mereka sudah membagi materinya, mungkin Bapak kami kemarin sudah ada beberapa yang kurikulum yang kami sesuaikan dengan universitas tersebut dan beberapa dari mungkin ini Pak di planningnya kelas 10 semester 1, 10 semester 2, kelas 11, 12 dan S12. Di situ yang pertama ada karakter buildingnya yang mau diperbaiki. Mungkin ini nanti di kurikulum ya Pak Didi. Ini yang akan dicapai. Terus di sini sangat menarik sekali ada nilai kepribadian, pengembangan kepribadian. Ini yang harus kita selaraskan dulu sebenarnya memang dengan Indika lagi. Kemarin itu kan kita berhubungan dengan Hotel Aston ya. Harusnya memang tadi saya sangat tertarik sama Pak Samsul. Pak Samsul mungkin ada Indika yang bisa diselaraskan dengan sekolah kami Pak. Mungkin kalau kami kemarin cuma hanya Aston sama Transmart. Mungkin Bapak punya lebih banyak lagi Indika yang bisa kami selaraskan untuk menimbulkan ini capaian pembelajaran dan profil lulusan kami. Mungkin ada di unit itu indukannya dengan siapa ya Pak? Bu, Bu, diulang ya, suaranya kecil banget sampai sini. Tadi Bapak menyampaikan bahwa unit itu mempunyai induka juga yang menerima mangsa pasar anak-anak. Mungkin kami di sini juga menginginkan juga tambahan induka untuk melihat outputnya profil kami, profil lulusan kami. Mungkin dari orang sendiri ada induka lain Pak yang berhubungan dengan kelulusan nanti. Ya biasanya kan kami hanya Aston sama Transmart. Ya kita kebetulan juga ada beberapa IKA yang memang sudah terkait adanya MOU Bu, sehingga nanti bisa kita tambahkan ya. Makanya saling mengisi. Mungkin kalau kami ada nanti kita masukkan gitu ya. Misalkan kalau tidak hanya Aston, misalkan Kalibaru Putit, ya misalkan seperti itu yang juga banyak wisatawan asing yang masuk ke sana, mungkin barangkali seperti itu bisa kita masukkan. PT Intidaya itu juga ada, bisa seperti itu. Hingga terkait banyaknya iduka itu yang mungkin akan terkait terhadap SMKS ini yang mungkin akan supaya bisa memberikan kontribusi lah nanti ke sana. Ya, mungkin seperti itu Pak, karena kan selama ini yang materi yang kami sampaikan kan tidak memper sekali dengan dunia industri ya. Selama ini banyak materi-materi yang kami sampaikan kemarin ada forum ini. Terus setelah itu kenapa tidak
sewu soalnya kecil banget Bu. Saya sampai Mungkin ini kemarin yang bisa saya ya, ini mungkin akan kita bahas di lain waktu Pak. Ini cuma iya nanti kita diskusikan saja nanti di situ ada Pak Gama sama Pak Pandu ya. Iya ini. Penjelasan kami mungkin dengan universitas apa aja ketika anak-anak sampai ke universitas itu harus apa aja yang materi yang kami siapkan. Itu juga yang kita sampaikan ketika anak-anak di tugas itu mungkin Pak. Kehidupannya juga mungkin kita perlu tambah karena kami hanya mengenal dua itu mungkin dari Universitas Negeri Jember bisa mengapresiasi dengan memberikan induka mungkin seperti itu. Iya Bu, nanti itu bisa dibahas di anu ya. Nanti coba nanti Pak Gama dan Pak Pandu nggih buatkan timeline-nya nanti ketemuan supaya tidak saling mengganggu banyak waktunya teman-teman guru di sana gitu Bu. Misalkan hari Sabtu ya apa-apa, Sabtu Minggu nggak apa-apa misalkan seperti itu. Insya Allah kalau saya ada waktu saya ikut hadir nanti Bu dengan Pak Gama. Insya Allah ya nanti ya. Dilihat dari SMKPK ini akan berlanjut sampai perkuliahan nanti. Kan kami juga ada PMDK Bu di sana di UNED kan juga ada PMDK khusus untuk anak-anak SMK itu kan ada. Namanya senam PTN ya, senam PTN itu jalur undangan juga ada. Nanti kalau masalah yang pingin sekolah lagi. Ya Pak, mungkin itu nanti akan disampaikan anak-anak yang mau melanjutkan. Mungkin itu dulu ya Pak, nanti ketika kita forum diskusi mungkin akan lebih banyak lagi. Kita akan menemukan materi-materi apa aja yang esensial sekali nanti. Mungkin seperti itu, karena memang kami di sini memang agak bingung juga karena kami kemarin juga sudah men-match-linkkan sama Aslon, tapi ada beberapa memang yang banyak kekurangan di kami, gitu. Terutama soft skill-nya anak-anak ini yang perlu kita bahas lagi. Mungkin itu aja Pak tambahan dari saya, mungkin terima kasih di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Aisyah. Nanti ada pertemuan lanjutan terkait dengan itu karena masih banyak yang perlu kita bahas nantinya terkait dengan penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Oke, itu saja rapat kali ini kami sampaikan. Banyak terima kasih kepada Pak Wayan, kemudian Bapak-bapak dari Universitas Negeri Jember. Nanti kita akan jadwalkan lagi terkait dengan pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Kita tutup acara kali ini dengan pembacaan doa. Doa mulai. Terima kasih. Sebelumnya minta maaf kepada Pak Wayan mengganggu waktunya. Ini sebagai awal pertemuan kita dan mudah-mudahan seterusnya, dan kami ingin substansi pemikiran dari Pak Wayan terkait dengan SMK Pusat Keunggulan nanti, dan nanti kita akan begitu juga dengan Pak Samsul Arifin, Pak Toko, Pak Pandu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf ganggu waktunya ini. Oke, kita lanjut di lain hari. Terima kasih juga Pak Didi.
saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yus, Pak Wayan, Didi. Oke, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Pak Wayan, Pak Wayan, Pak Samsul, Pak Gama, Pak Pandu, Pak Yuski.